Dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu siang tadi, pemerintah memutuskan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dinilai telah bermasalah dan juga mewajibkan SPPG untuk memiliki sertifikat kelayakan operasi atau SLHS. Lantas, sejauh mana keputusan itu cukup untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan program MBG? Kita langsung bahas bersama dokter dan ahli gizi masyarakat, ada Ibu Dr. Tan Sut Yen. Dan anggota Komisi 9 DPR ada Ibu Irma Suryani dari fraksi Nasdem. Selamat sore Ibu-Ibu, sehat selalu keduanya. Dr. Tan, terima kasih sudah bergabung dari Italia ini. Bu Irma, terdengar suara dengan jelas? Oke. Saya ke Ibu Irma dulu. Oh, saya perlu disclaimer juga sebelum memulai dialog ini. Kami juga sempat menghubungi dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari Pak Prof. Dadan, kemudian wakilnya termasuk kedeputian, tapi menolak untuk berdialog pada sore ini. Kami sudah berlapis untuk menghubungi semua pejabatnya. Saya langsung ke Bu Irma. Concern DPR sejauh ini seperti apa, Bu? Khususnya Komisi 9 dengan KLB MBG ini? Ya, kami sudah memanggil dan bertemu dengan Ketua BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh Ya. terkait dengan terutama terkait dengan SDM yang ada di semua SPPG yang diposisikan oleh BGN, kan ada 3 orang. Ya. Seharusnya memang makanan yang keluar dari SPPG itu nggak boleh atau harusnya nggak bisa keluar dalam kondisi yang tidak baik. Karena Oke. kan 3 orang yang diposisikan di SPPG itu harusnya menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap SPPG. Nah, masalahnya menurut saya 3 orang ini tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya, Ya. sehingga makanan yang dikirimkan yang akan didistribusikan itu sebetulnya menurut saya tidak mereka kontrol. Kalau Oke. mereka kontrol, pasti tidak akan pernah ada makanan basi dan lain sebagainya. Saya kira itu yang harus dibenahi oleh BGN, ya. Oke. Selain juga tentu kuota-kuota SPPG fiktif yang kemudian mohon maaf disinyalir diperjualbelikan, ini juga kan akan membuat apa namanya SPPG menambah biaya, menambah anggaran yang seharusnya tidak perlu, ya. Itu juga Oke. akhirnya akan mengurangi kualitas menu. Nah, yang begini-begini harusnya juga harus diberesin oleh BGN. Itu variabel-variabel yang membuat masalah itu terjadi ya, Mbak Bu Irma ya. Bu Irma, tadi kan kalau kita dengarkan Betul. konferensi pers dari Pak Menko Pangan yang memimpin rakor hari ini untuk menyelesaikan masalah ini, ada langkah awalnya untuk menutup sementara SPPG untuk memenuhi terlebih dahulu, Bu. Ada SLHS katanya tadi, Bu, sertifikat laik, kemudian sanitasi, higienis. Apakah Nah, cukup dengan hal itu saja? Mhm. ini yang saya juga ingin kritisi, ya. Ya. Sertifikasi-sertifikasi ini seringkali malah diperjualbelikan dan menjadi bancakan, mohon maaf. Ya, entah itu soal sanitasi, entah itu juga soal higienis. Karena sudah ada di daerah, ya, sertifikasi higienis itu diperjualbelikan. Nah, Oke. ini yang yang juga menurut saya harus diantisipasi. Saya lebih setuju adalah BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, di bawah tentu turunannya adalah di dinas-dinas kesehatan, agar setiap SPTG yang akan memulai operasinya, dinas kesehatan dilibatkan untuk melihat higienisnya, posisi ada dapur basah, dapur keringnya, tempat penyimpanan basah atau keringnya, kemudian Oke. sanitasinya itu juga harus apa namanya, harus betul-betul diketahui oleh dinas pendidikan di daerah. Baik. Nah, yang kedua, harus ada kerjasama BGN dengan BPOM terkait dengan bahan pangan aman. Ini juga harus langsung, gitu ya. Kalau Oke. sertifikasi saya terus terang saja tidak terlalu respect, ya, karena hal-hal seperti ini kita tahu kejadian di Kemenaker kan semuanya diperjualbelikan sertifikasi-sertifikasi seperti ini. Baik. Artinya menurut saya harusnya langsung cek langsung ke SPPG ketika misalnya SPPG itu akan beroperasi, akan di apa apa Hmm. apa namanya mendapatkan kontrak, maka
yang berkepentingan stakeholder yaitu BGN, BKKBN, BP POM, Kementerian Kesehatan, CQ Dinas Kesehatan harus turun. Oke, Kalau sekedar sertifikasi saya nggak yakin, mohon maaf. Anda nggak yakin dan juga Anda tahu tentunya di lapangan Bu yang terjadi baru-baru ini tidak hanya di salah satu sekolah tapi mungkin beberapa sekolah terjadi ya. Ada surat perjanjian loh Bu antara pengelola sekolah kemudian SPPG untuk merahasiakan apabila KLB ini terjadi. Ini luar Kalau biasa yang kalau terjadi itu di lapangan seperti itu. kalau menurut saya itu sih apa namanya apa namanya bodoh-bodohan aja. Masa iya ada seperti itu ya? Oke, baik. Harusnya yang kayak kayak gitu ditindak oleh BGN langsung, ya Hmm, toh, mhm. nonaktifkan SPPG-nya gitu. Oke, respon Anda, Dr. Tan, apakah memang marak terjadi jual beli sertifikasi sejauh ini sehingga untuk penegasan hari ini ada kompensnya Pak Zulhas tidak perlu efektif dilakukan untuk sertifikasi? Ya, kalau saya melihat, saya nggak mau bicara dari ranah seperti itu ya. Tapi Oke. yang saya bawa ke sini adalah bicara tentang Hmm, satu dapur SPPG melayani hampir kira-kira sekitar 3.000 porsi tiap hari. hmm, Jadi walaupun ada ahli gizi pun, itu akan keder. hmm. Ya HACCP itu nggak mungkin bisa dijalankan apabila SPPG baru berdiri, jebret langsung 3.000. Hmm. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau memang betul ahli gizi memang sudah dilatih dengan HACCP dan sebagainya, apalagi ini ahli gizinya masih baru ya, masih muda-muda ya. Hmm. Oke, jadi mereka tuh minimal harus mempunyai suatu pengalaman dulu di lapangan dalam pengertian kalaupun ditugaskan di SPPG maka mulailah dari yang pelan-pelan yang kecil-kecil dulu ya. Saya sudah ngomong dari awal sejak Desember 2024. Ini adalah program baru yang terburu-buru karena yang dikejar selalu adalah kita sudah punya berapa dapur, kita Hmm. sudah punya berapa penerima manfaat. Oke, kalau Anda hanya sekedar menghitung ekskalasi kuantitas, maka kualitasnya tentu Anda akan amburadul dan sekarang sudah terbukti. Hmm. Ya, karena yang dikejar cuma berapa dapur sudah kita punya, berapa anak sudah kita berikan, tapi yang diberi justru ya akhirnya bukan menerima manfaat tapi menerima musibah. Kembali pada Anda. Baik, rendahnya quality control yang terjadi, apakah memang minimnya pengawasan dari Kemenkes, Bu, di lapangan? Gini ya, kita menjadi problem karena sebetulnya banyak sekali pihak yang tidak dilibatkan ya. Hmm. Jadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa BGN ini adalah super power yang bekerja sendiri. Bahkan mereka tidak melibatkan Pemda, tidak melibatkan Dinkes, tidak Hmm. melibatkan Puskesmas, apalagi Kemenkes. Saya bukan orang Kemenkes, tapi saya tahu persis Ya. bahwa Kemenkes itu melalui Ibu Dirjen sudah menyurati sampai 2 kali Oke. perihal masalah makanan kering, makanannya tidak cocok untuk bayi dan balita, Hmm. nggak digubris dong gitu loh ya, sampai Oke. akhirnya baru jadi viral. Kembali pada Anda. Dokter, Anda tentu ahli gizi ya, tentu Anda tahu menu makanan terbaik yang diberikan kepada anak-anak yang ada di tanah air. Concern Anda sejauh ini seperti apa? Seberapa efektif sekolah memberikan menu yang terbaik untuk siswanya sejauh ini? Berapa persentasenya? Anda bilang sekolah ya, faktanya adalah yang memberikan adalah SPPG. Oke. Jadi yang paling penting adalah sekarang mari kita gali dulu, duduk bersama, kira-kira makanan yang baik dan benar. Artinya apa? Walaupun kita merancang menu, tapi menunya juga harus sesuai dengan selera anak-anak. Sebab banyak sekali SPPG juga yang mengeluhkan katanya kalau kita memberikan makanan lokal, anak zaman sekarang lidahnya udah beda. Oke, kalau lidahnya udah beda, bisa nggak kita telusuri? Misal nih, Oke. anak-anak lebih doyan cilok. Ada yang mendekati cilok tapi lebih sehat. Misalnya apa? Bakso ikan. Betul apa enggak? Ya kan? Lalu bisa nggak sih? Nah, ini satu fungsi. Fungsi dari BGN, dari MBG yang dirancang oleh BGN, di dalam panduannya BGN sendiri sudah menuliskan bahwa kita mempunyai fungsi edukasi. Nah, pertanyaannya adalah fungsi edukasi ini dijalankan apa tidak? Saya melihat tadi ada Pak Zulhas mengatakan bahwa Ya. dilibatkan UKS segala macam. Saya rasa UKS tidak cocok kalau ditempatkan sebagai pengawas. Tetapi UKS bisa mempunyai fungsi untuk edukasi. Kita Oke. kenal ada yang namanya dokter kecil. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Saya rasa masih ada. Nah, bagaimana kita juga ketika menggalakkan tentang keprihatinan kita tentang konsumsi gula, garam, dan lemak, itu bisa dimulai dari sekolah. Ya, bahwa Oke. jajanan anak-anak tidak mengandung gula terlalu tinggi, tidak mengandung garam yang berlebihan, dan tidak goreng-gorengan yang terlalu sering. Jadi ini adalah fungsi-fungsi UKS yang sebetulnya di ranah edukasi, bukan ranah pengawasan SPPG. SPPG itu sebetulnya bisa diawasi oleh siapa? Upaya kesehatan lingkungan dari puskesmas. Nah, ini dia. Problemnya adalah dilibatkan atau tidak. Kembali pada Anda. Manpower-nya masih belum banyak begitu mungkin ya, edukasi ini belum sampai ke sekolah-sekolah begitu ya Bu ya dari UKS ini? Makanya kan keteteran karena Keteteran. programnya baru, begitu Oke. banyak yang serentak tetapi tidak dibarengi dengan kualitas. Dok, ada tidak ya mungkin masukan dari Anda sebaiknya menghindari makanan itu cepat basi, cepat kadaluarsa
Karena dimasak dari jam 11 siang beberapa sekolah yang ada di Jawa Barat begitu. Jam 11 siang dimasak sampai jam 3 pagi. Apakah perlu melibatkan kantin sekolah untuk jadi variabel menyukseskan program ini? Ya, Dari tentu kantin kalau sekolah. kita lihat dari ya, tentu kalau kita lihat dari semua pengalaman negara-negara yang memberikan program makan bergizi gratis ini adalah jarak antara dapur dengan penerima manfaat itu semakin kecil, semakin pendek. Ya, kita lihat bahwa alangkah bagusnya kalau baru apa namanya disendok dari apa namanya panci lalu diserahkan langsung ke tray-traynya anak-anak. Tentu dengan demikian akan mempersempit yang disebut dengan suhu kritis. Kita tahu bahwa suhu kritis adalah sekitar 5 sampai 60 derajat Celcius. Nah, kita tahu bahwa kalau seandainya sudah selesai dimasak sekitar jam 6 pagi, setengah 6, lalu baru dimakan jam 11, setengah 12, wow. Itu artinya sudah hampir setengah hari ya, 6 jam. Berada di perjalanan dan di mana tidak ada pemanas. Jadi fungsi pemanas itu bukan supaya makanannya enak, tapi untuk menjaga suhu kritis tidak tercapai. Kembali pada Anda. Oke, saya mau melempar ke Bu Irma. Bu Irma tadi disebutkan oleh Dr. Tan ya, UKS sebenarnya tidak perlu terlalu dalam untuk pengawasan, tapi edukasi. Sejauh ini concern DPR seperti apa melihat UKS dilibatkan dalam edukasi? Saya sih lebih kepada guru-guru di sekolah yang juga mendapatkan makan bergizi gratis ini, Ya. ya. Di guru-guru pun juga diminta untuk ikut, ya, memberikan informasi, memberikan apa ya, bukan informasi ya, memberikan ilmunya lah ya tentang gizi, terkait tentang gizi dan lain sebagainya kepada anak-anak di sekolah. Ya. Kenapa? Karena mereka harus tahu bahwa yang mereka makan itu memang berkualitas atau tidak berkualitas. Itu harus disampaikan. Yang kedua, terkait dengan, mohon maaf, saya juga agak-agak sedikit ingin menginformasikan bahwa kalau ada misalnya makannya, ini bukan sayuran ya, ini makan yang matang misalnya berulet dan belatungnya masih hidup, nah itu saya terus terang saya mengatakan ini juga harus diinvestigasi karena bisa saja ini persaingan bisnis. Tapi karena apa? Karena menurut saya kalau dimasak malam, dimasak jam 3 jam 11 malam, kemudian dengan pagi siang dimakan, itu belum bisa, larvanya belum bisa jadi belatung, kalau menurut saya seperti itu. Tapi memang apapun masalahnya, saya meminta, kami dari Komisi 9 meminta agar BGN melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya, dari mulai penyediaan, mulai SPPG, SDM-nya, seluruhnya kita minta untuk dievaluasi. Tapi sekali lagi kalau saya pribadi tidak terlalu apa namanya respect terhadap terkait dengan sertifikasi seperti itu. Karena faktanya memang saya sudah menemukan sertifikasi higienis itu di satu tempat memang diperjualbelikan sampai dengan 6 sampai 10 juta gitu ya. Itu di mana, ini kayak Bu? gini-gini ini kan juga harusnya nggak jadi. Itu di mana, Bu? Ya, Sebut saja, Bu, daerah mana? ada di satu tempat, saya nggak mau bicara karena nanti ini menyangkut apa namanya ya, orang yang menyampaikan nanti kan menjadi masalah ya. Menurut saya itu cukup informasinya dan kemudian telusuri kan seperti itu. Baik. Yang selanjutnya kami Komisi 9 akan memanggil ini di tanggal 1 Oktober kita akan memanggil BGN, Kemenkes, BP POM, BPKKBN untuk hadir di Komisi 9, merumuskan kembali bagaimana baiknya dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis ini agar jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini. Jadi sudah jelas kami di Komisi 9 memanggil semua stakeholder untuk duduk bersama, ya. BGN seperti yang Bu Tan tadi bilang nggak bisa bekerja sendiri. Semua harus dilibatkan agar apa namanya program presiden ini bisa mencapai target yang diinginkan. Baik, tadi kan juga yang menjadi atensi Dr. Tan adalah ahli gizinya masih banyak yang muda-muda loh Bu Irma. Ini bagaimana kemudian manpower-nya? Apakah memang kita kesulitan mendapatkan atau memiliki ahli gizi yang cukup kompeten di bidangnya untuk mengawasi MBG ini? Saya kira soal muda tua itu bukan persoalan, tapi mereka memiliki keilmuan yang cukup atau tidak cukup, benar-benar ahli gizi atau bukan ahli gizi kan ini. Karena apa, rekrutmennya juga kita nggak tahu. Ini kok terus terang Komisi 9 nggak ngerti nih soal rekrutmen, soal rekrutmen terkait dengan ahli gizi ini gitu. Nah ini juga harus dikomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan. Benar nggak nih ahli gizi ini memiliki sertifikat atau memiliki keahlian di bidang gizi, kan itu juga penting. Makanya tanggal 1 nanti kita akan panggil semuanya untuk duduk bersama supaya semuanya clear dan terbuka.
jangankan 5.000, satu korban pun sebenarnya nggak boleh terjadi. Jadi Oke. kita concern untuk memperbaiki ini karena memang Pak Presiden ya punya niat agar program ini memang bermaslahat untuk anak-anak sekolah. Baik, Dokter Tan, ini kan juga menjadi sorotan adalah tidak hanya makanan cepat basi, tapi sterilisasi air yang masih menjadi perhatian dari sejumlah SPPG yang ada di beberapa daerah. Kalau perhatian Anda sejauh ini seperti apa? Air ini nampaknya Begini cukup ya, saya efektif meluruskan untuk kembali dengan pernyataan bahwa tentang masalah ahli gizi yang masih junior ya. Oke, Ini silakan. enak banget digoreng sama media ya. Bicara tentang ahli gizi, tentu aja kita bicara tentang jumlah beban kerja. Ya, jadi jangan sampai karena udah junior, nah ini perlu diperbaiki. Udah junior, beban kerjanya tinggi, Oke. ya. Lalu kemudian menu yang sudah dibuat toh juga diganti oleh penguasa SPPG-nya. Jadi dan ahli gizi ini yang masih muda tentu ada rasa takut daripada dipecat, betul apa enggak? Oke. Tidak mempunyai kemampuan untuk pasang taring ya, tidak mempunyai kemampuan untuk advokasi. Apalagi mereka punya beban kerja sekaligus 3.000 porsi. Nah, Ini nggak masuk di sebentar, akal saya ya. potong Jadi saya hanya sedikit, mengatakan bahwa sedikit. orang yang baru Heranov. sangat baru lalu kemudian Sebentar Bu Irma, harus kita dengarkan mengurus dulu 3.000 secara porsi. komprehensif. Heranov. Ya, ada respon Bu Irma, silakan. Sebentar Dokter Tan, kita Enggak, jadi tunggu ini responnya. ada yang perlu diluruskan bahwa ahli gizi itu tidak direkrut oleh SPPG, tapi direkrut oleh BGN. Jadi dia seharusnya tidak takut diberhentikan karena yang boleh memberhentikan itu BGN bukan SPPG. Oke. Baik, bisa diterima Dokter Tan? Ya mungkin saja, tetapi banyak sekali kenyataannya di lapangan bahwa ahli gizi itu mendaftar, ya mendaftarnya ke SPPG. Udah kita lupakan tentang itu, tapi yang lebih penting adalah bicara juga tentang kontaminasi silang. Jadi kalau memang HACCP ini berjalan dengan baik, ini bukan perkara soal makanan matang atau tidak matang, tetapi juga adanya kontaminasi silang. Kita tahu bahwa ternyata ditemukan dalam penelitian tentang penyebab keracunan itu ada yang disebut dengan bakteri, bahkan ada yang sangat berbahaya seperti Salmonella dan E. coli. Oke. Jadi ini kan nggak masuk di akal. Ini bukan cuma sekedar makanannya matang atau mentah, tetapi adalah kontaminasi silang. Baik. Kembali pada Anda. Tapi tempe orek kerap menjadi makanan yang cepat basi dan menjadi penyebab makanan itu cepat menjadi racun gitu ya Bu ya? Ya, tapi tergantung juga sekali lagi dalam masalah pemorsian. Sekalian itu kan semua adalah merupakan tanggung jawab daripada ahli gizi yang ada di tempat tersebut. Nah, sekarang bisa dibayangkan seberapa jauh kemampuan pengawasan seorang ahli gizi kalau porsinya terlalu besar. Oke. Ini kan seperti bayangin aja ya, orang kalau mau hajatan aja kan angka 1.000 aja kan nggak tiap hari gitu loh ya, apalagi kalau mereka belum terlalu profesional karena masih junior boleh dibilang. Nah, kata junior itu perlu digarisbawahi karena ini bicara tentang jam terbang. Yang udah profesional aja kalau tidak dibangun dengan sistem yang kuat, maka tidak akan bisa bertahan. Suatu hari akan jebol juga, akan kelolosan juga yang disebut dengan kontaminasi tadi. Kembali pada Anda. Ada tidak Anda dilibatkan juga dalam pengawasan ataupun memberikan masukan ke BGN, Dokter Tan? Siapa? Anda Siapa? dan teman-teman. Oh, boro-boro Pak, enggak, saya mah nggak laku. Walaupun itu sebabnya kenapa dari koalisi masyarakat sipil kita sempat bertemu dengan DPR pada waktu itu Komisi 9, mohon maaf Ibu Irma nggak ada. Kita udah ngocur-col panjang lebar dan kami memberikan banyak sekali rekomendasi. Salah satunya rekomendasi adalah suatu transparansi. Jadi adanya suatu keterbukaan dari BGN baik dalam sistem keuangan, rekrutmen dan sebagainya. Dan kita selalu menganjurkan untuk mengadakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Nggak boleh bekerja sendiri. Kembali pada Anda. Iya, silakan direspon Bu Irma. Kolaborasi nampaknya tidak terlalu efektif ya, termasuk Dokter Tan tidak dilibatkan juga sebagai ahli gizi. Ini bagaimana kemudian? Tadi Dokter Tan bilang justru harus kolaborasi, bukan kolaborasi tidak efektif. Oke. Keliru Anda menyimak. Dokter Tan tadi bilang harus berkolaborasi karena BGN tidak bisa kerja sendiri. Ya. Di depan tadi saya sudah menyampaikan bahwa BGN tidak bisa kerja sendiri, harus mengikut sertakan Kementerian Kesehatan di turunannya dinas-dinas kesehatan. Kemudian ada BP POM ya, turunannya ada Lokapom dan lain sebagainya di daerah. Oke. Kemudian juga BKKBN, di sana ada juga teman-teman BKKBN yang bekerja mendistribusikan kepada PAUD, kepada ibu hamil dan lain sebagainya, dan mereka juga bisa menjadi agen-agen untuk bisa melakukan kontrol. Oke. Banyak yang bisa kita libatkan sebetulnya. Yang penting seperti Dokter Tan tadi bilang, clearness-nya ini loh, yang paling penting clearness-nya ini loh. Ya itu yang paling penting untuk bisa disampaikan ke publik. Jadi kalau ini sudah dijalankan seperti yang disampaikan Dokter Tan tadi, saya setuju. Oke. Maka kemudian
program ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena memang betul-betul melibatkan banyak pihak. Kalau BGN kerja sendiri ya seperti hari ini kejadiannya, ya rekrutmen kita nggak tahu siapa yang melakukan rekrutmen, kemudian apakah benar itu yang direkrut itu ahli gizi, apakah benar yang direkrut itu adalah apa namanya controller gitu ya, orang yang bisa mengontrol makanan Oke. ini baik atau tidak baik. Itu juga kan sampai hari ini juga kami di DPR belum mendapatkan penjelasan dari BGN. Nah, Oke. itulah makanya nanti tanggal 1 kita akan mintakan semua keterangan dari BGN terkait apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh banyak pihak menjadi masukan bagi kami untuk kami sampaikan kepada BGN dan semua stakeholder yang akan kami undang. Ada desakan tidak, tadi terakhir buat Bu Irma dan juga Dr. Tan, desakan ada untuk ke Bu Irma dulu, desakan dari DPR agar program ini diberhentikan sementara dulu biar aman, Bu Irma. Saya kira tidak perlu ya, yang bermasalah hentikan, tapi yang nggak Oke. bermasalah ya jangan dihentikan. Kan itu merugikan banyak pihak juga, Heranov. Baik, Dr. Tan. Ya, jadi jangan sampai masalah viral ini lalu dijadikan suatu ajang untuk menyebar buzzer juga nih. Karena ada Ya, yang betul. mengatakan bahwa, "Ih, Dokter Tan itu pansos," ya kan. Nanti siapa tahu dari direkrut, saya nggak butuh kayak begitu ya. Oke. Itu pertama. Dan yang kedua adalah tolong dilihat bahwa ada juga SPPG yang bagus banget. Ada yang bagus banget. So yang bagus banget ini mestinya menjadi pilot project, Oke. menjadi suatu praktek baik yang harus dicontoh oleh para SPPG yang lain ya. Jadi Oke. barangkali itu Mas yang bisa Baik. saya sampaikan, dan sekali lagi melibatkan siapapun, tokoh siapapun tidak perlu duduk sebagai bagian Oke. dari BGN, tapi bisa menjadi suatu rekomendasi dari masyarakat sipil. Nggak perlu jabatan, ibaratnya seperti itu. Oke. Terima kasih dan kembali pada Anda. Terima kasih Sukses. banyak loh waktunya Ibu Dr. Tan Sutyen, Dr. Ali dan Sama ahli gizi masyarakat. Dr. Tan, Dan juga sehat Ibu selalu Irma ya. Suryani, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi Nasdem. Selamat sore Ibu-Ibu.